Oke, selamat pagi anak-anak. Uh, semuanya kameranya, karena ini nanti saya rekam juga. Jadi sudah lihat semua mukanya. Di sini sudah 26. 26 itu berarti baru 24 anak, kurang satu. Di psikologi juga baru tinggal Amanda yang belum absen. Dengan lain, kantor di pembelajaran sekarang, ya, tugas yang sebelumnya itu masih ada yang belum mengumpulkan, ya. Jadi tolong yang belum mengumpulkan tugas segera mengumpulkan tugas. Suara saya putus-putus nggak? Ini ada omongan katanya suaranya putus-putus. Iya, Bu. Suara saya putus-putus. Oke. Masihkah? Kira-kira Enggak, Bu. Udah nggak putus-putus. Udah nggak begitu. Soalnya di sini saya juga tadi psikologi. Oke, ya. Tadi psikologi sempat error juga, saya nggak tahu nanti ini ya. Nanti saya akan share screen juga yang berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajarin hari ini. Ini saya coba untuk share screen yang akan kita bahas sekarang ya. Di hari ini kita masuk bab baru. Oke, terlihatkah? Kelihatan, Bu. Oke ya. Nah, di bab baru ini, kalau sebelumnya di bab 1 kita udah bahas banyak tentang pengenalan tentang ilmu sosiologi. Sampai yang terakhir kita bahas materi apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin. Yang kalian juga ada sebelumnya ada presentasi lewat Zoom juga. Apa yang kita bahas di materi sebelumnya? Gejala sosial bukan, Bu? Ya, betul. Siapa itu tadi yang ngomong? Michael, Bu. Michael. Oke, terima kasih Michael. Ya, materi sebelumnya kita bahas tentang gejala sosial. Kalian juga sudah mengerjakan soal-soal yang ada di buku ya, di buku cetak. Nah, di bab baru ini kita akan bahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tujuannya kalian mempelajari bab ini adalah kalian tahu tentang pembentukan identitas individu dalam masyarakat. Nah, pembentukan identitas individu dalam masyarakat itu apa saja? Itu berkaitan dengan mengidentifikasi individu dan kelompok, lalu kalian memahami interaksi sosial, kalian juga dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, kalian juga dapat menjelaskan identifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial dan status serta peran dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Cuma yang nanti hari ini akan kita bahas, saya hanya akan bahas ini, mengidentifikasi individu dan kelompok, memahami interaksi sosial, sampai menjelaskan syarat-syarat interaksi. Nah, ini ada peta konsepnya. Kita akan yang nanti kita bahas ini dulu. Nih, individu, kita akan bahas tentang pengertian apa itu individu, lalu apa itu kelompok. Walaupun ini sebelumnya mungkin di bab 1 sempat saya singgung juga ya, pengertian tentang individu dan kelompok, tapi ini akan kita bahas secara detail sampai yang ini tentang hubungan sosial. Hubungan sosial nanti yang akan kita bahas di sini, hakikat interaksi, syarat interaksi. Faktor pendorong dan bentuk-bentuk interaksi tidak di hari ini ya, nanti di pertemuan berikutnya. Nah, untuk saya stop screen share dulu. Nah,
saya coba untuk mereview lagi, ya, sebelum saya masuk ke materi baru, saya akan mereview lagi materi sebelumnya. Tadi ada yang jawab si Michael. Sebelumnya kita udah bahas tentang gejala sosial. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih gejala sosial itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silahkan dibuka mikrofonnya. Jawab pertanyaan saya. Apa itu gejala sosial? Kemarin kalian udah presentasi loh, ya. Bu, saya mau coba, Bu. Oke, Joseph, apa? Apa ya, kayak masalah gitu, Bu. Kayak ada gejala, kayak masalah gitu, Bu, di antara masyarakat, Bu. Masalah yang ada di masyarakat, oke. Tapi yang lebih tepat lagi, kira-kira apa? Munculnya permasalahan sosial, Bu. Munculnya permasalahan sosial. Siapa tuh tadi yang ngomong? Stanley, Bu. Oh, Stanley. Oke, Stanley kameranya nggak dibuka ya. Munculnya permasalahan sosial. Hampir benar. Ayo. Kemarin kan ada tuh yang kalian bahas. Kalau di Apa, Mateo? Kalau di buku, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Iya, betul sekali. Tapi boleh buku ya, nggak apa-apa. Benar, gejala sosial itu peristiwa. Nah, bedanya, ayo, itu ada di video pembelajaran saya ya. Saya udah menekankan juga. Bedanya gejala sosial dengan gejala alam. Apa bedanya? Tadi Mateo bilang peristiwa. Oke, Immanuel, apa? Kalau menurut saya, Bu, gejala sosial itu lebih ke masyarakat. Kalau alam itu ke ya alam, Bu, fisik. Oke. Gejala sosial lebih ke masyarakat, kalau alam lebih ke lingkungan, ya. Nah, sekarang ini saya coba share screen juga ya. Ini yang kemarin dibuat temanmu. Kira-kira nanti akan saya kasih pertanyaan juga di situ. Ini saya ambil aja dari punya temanmu ya. Halo, nama saya Joseph Karol Julian Kurnia Jaya, absen nomor 9 dari kelas 10 IPS 2, akan menjelaskan tentang gejala sosial hukum. Nah, gejala sosial hukum adalah gejala yang terjadi di masyarakat yang seseorang melanggar norma-norma atau perintah yang dibuat oleh negara. Berikut ada contohnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar pertama, ada orang yang sedang merampok minimarket. Nah, kejahatan ini bisa termasuk gejala sosial hukum karena telah melanggar peraturan dan norma-norma yang dibuat oleh negara. Kalau di gambar kedua, kita bisa lihat ada pengendara motor yang ditilang oleh polisi karena memakai jalan busway. Ini juga termasuk gejala sosial hukum karena pengendara tersebut melanggar peraturan lalu lintas dan bisa membahayakan orang lain. Sekian, terima kasih. Nah, tadi saya coba share ya yang punya temenmu, punyanya Joseph ya. Tadi Joseph nekanin gejala sosial hukum itu yang melanggar norma. Ada yang tahu apa itu norma? Ayo. Apa sih norma itu? Tadi Joseph ngasih contoh. Oke, ya skill. Kalau menurut saya norma itu aturan yang ada di masyarakat. Ya. Oke, betul sekali. Norma itu aturan yang ada di masyarakat. Ya, jadi gejala sosial itu adalah peristiwa. Nah, gejala sosial kan dibagi tuh ada norma, ada gejala sosial yang berkaitan dengan hukum,
lalu ada yang berkaitan dengan politik, ekonomi. Nah, kemarin yang tadi saya share itu yang punya Julian, itu yang bahas tentang gejala sosial yang berkaitan dengan hukum. Nah, kalau hukum berkaitan dengan norma. Norma itu apa? Norma itu adalah aturan. Kalau aturan biasanya punya apa? Ayo. Aturan itu biasanya erat kaitannya dengan apa? Memaks. Sama apa, Steven? Ayo. Aturan, kalau ada aturan, pasti ada apa? Hukum ya, Bu? Kesalahan. Iya, aturan itu hukum. Halo? Kalau ada aturan berarti ada? Pelanggaran. Apa, Ferdinand? Pelanggaran. Sanksi. Oke, betul. Tadi siapa tuh yang bilang sanksi? Saya, Yang bilang sanksi siapa tadi? Emilia, Siapa? Bu. Oh, Emilia. Oh, oke, ya. Ya, betul. Jadi kalau ada aturan pasti ada sanksinya. Tadi contohnya kalau yang melanggar di busway tadi ya, kalian kita bisa lihat di gambar itu ada polisi yang dia langsung menilang. Nah, itu udah kita bahas sebelumnya ya di materi tentang gejala sosial. Nanti sebelum mulai juga kita pretest ya. Pretestnya kita pakai quizzes. Nah, ini nanti kita pretestnya Oke. Ini ya. Nanti kalian buka bab 2. Di bab 2 ini kalian buka. Ini nanti ada quizzes. Ini akan saya open, ya akan saya publish. Kalian silakan nanti sebelum materi kalian kerjakan quizzesnya. Lalu setelah quizzes nanti kalian buka materi awal bab 2. Ini saya publish juga. Ini ada video pembelajaran saya tentang bab 2 ini ya. Nanti kalian tinggal klik video pembelajaran ini, kalian lihat. Setelah kalian mengerjakan kuisis, lalu lihat video pembelajaran saya, kalian mengerjakan tugas di SINES Sabtu Oktober 2020. Ini belum saya publish. Saya akan publishnya nanti setelah kalian selesai mengerjakan kuisis, saya lihat nilai-nilainya, kalian udah lihat videonya, lalu baru mengerjakan tugas. Tugasnya itu adalah kalian membuat video. Video apa? Itu videonya tentang materi ini, yaitu tentang hubungan sosial. Kalau kalian kurang paham seperti apa, nanti silakan kalian tulis aja di grup ya, di grup WhatsApp Sosiologi. Seperti apa bentuk videonya. Yang jelas videonya bukan video pembelajaran ya. Tadi ada di IPS 1 ada yang nanya, Bu, saya mau bikin videonya bentuk kayak video pembelajaran. Saya nggak minta itu. Yang saya minta adalah videonya adalah aktivitas kalian. Kalian melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan sosial, libatkan orang-orang yang ada di dekat rumah kalian, misalnya mama, papa, atau mungkin tetangga kanan kiri yang mungkin kalian sering misalnya bertamu atau tetangganya juga suka main ke rumah kalian, silahkan. Lalu durasinya juga jangan lama-lama, ya maksimum 5 menit aja. Dan video ini tidak perlu ada percakapan. Nanti kalian bisa lihat di situ ada contoh video yang tanpa percakapan, ya. Jadi biasanya nanti kalian ketika merekam, nanti paling untuk penjelasan intinya ini lagi bahas apa nih, nanti kalian buat aja tulisan di atasnya. Nanti ada contohnya. Contoh video pembelajaran, contoh video yang tanpa percakapan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Bu, itu Ya. aktivitas kita apa kita lagi mau interaksi aja? Pas kita mau interaksi sama orang lain. Kalian berinteraksi itu kan kalian pasti beraktivitas. Maksudnya aktivitas kita ngapain di rumah juga di ini. Ya terserah, kamu mau temanya seperti apa. Ya, intinya tentang hubungan sosial.
Nanti kalian bisa lihat. Jadi yang di video pembelajaran saya itu adalah buat skenarionya, ya. Jadi ada urut-urutannya. Ketika berinteraksi itu apa aja syarat-syaratnya, terus yang harus kamu lakukan apa. Nah, itu adalah bagian dari skenario isi video kalian. Nah, aktivitas kamu misalnya ngapain? Kalau yang namanya interaksi, pasti nggak cuma sendirian kan? Pasti ada orang-orang di sekitarnya. Nah, kamu berinteraksi dengan siapa? Misalnya, terserah mau bikinnya bagaimana. Kamu bisa bangun pagi, terus tiba-tiba kamu langsung berinteraksi dengan mama atau dengan papa, itu dia dibentuk dalam bentuk video, silahkan. Ya, pokoknya intinya itu adalah hubungan sosial kamu dengan orang lain. Nah, itu nanti ada poin-poinnya, itu yang ada di materi pembelajaran saya. Silakan nanti kalian lihat di materi itu. Yang saya bahas apa? Yang jelas seperti tadi yang saya bilang di peta konsep, ya. Ada definisi, ada syarat interaksi. Nah, syarat interaksi itu apa? Silakan nanti dilihat. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih, Bu. Oke, cukup ya. Terima kasih ya Ferdinand. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, itu untuk tugas, sebentar saya coba buka lagi. Untuk tugas di situ ada due date-nya. Ya, jadi kapan kalian harus mengumpulkan. Jadi di sini due date-nya itu adalah tanggal 3 Oktober jam terakhir tuh jam 11 malam, 11.59 malam. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal itu. Ya. Yang saya sekalian juga mengingatkan tugas yang sebelumnya ya, yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan. Ini yang bab 1, yang tugas terakhir, saya sudah umumkan juga di grup WhatsApp bahwa ada yang belum mengumpulkan. Ini tugas tanggal 24. Tugas tanggal 24 yang belum submit itu ada Amanda, Juan, Stanley, sama William Revandi. Oke. Juan sudah sehatkah? Mana Juan? Juan udah sehat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah sehat ya. Berarti nggak usah ini, kamu ada beberapa tugas yang belum terselesaikan, dicicil aja. Ya. Paling tidak tetap kamu kerjakan, biar nilaimu nggak kosong. Begitu juga yang lainnya yang tadi saya sebutkan ya, Revandi, Stanley, itu tugas belum dikumpulkan, segera dikumpulkan. Karena kalau tidak nanti nilaimu kosong. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu Zoom meeting ini. Silahkan kalian kerjakan kuisisnya. Ya. Bu, yang belum ngumpulin siapa aja, Bu? Yang belum ngumpulin siapa aja, Bu? Tadi yang saya sebutkan ya, ada Amanda, Juan, Stanley, sama William Revandi. Oh ya udah ya. Saya pikir ada, maaf. Ya, Matthew Widya udah. Yang terakhir ya tugas 24 itu yang belum mengerjakan. Tugas yang sebelum-sebelumnya sebenarnya kalian juga bisa lihat sih di Schoology, kalian udah submit atau belum. Tapi saya selalu infokan itu di grup WhatsApp. Ya. Oke, saya pikir itu dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan selesaikan Zoom meeting kita. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu silahkan kalian mengerjakan kuisisnya dan dilihat video pembelajaran saya serta tugasnya dikerjakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya.